Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arwan GG. Saya mahasiswa dari Universitas Pemakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, kelas B. Pada saat ini saya sedang menempuh semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas final mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diempu oleh Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul perangkat keras. Siapa sih yang tidak mengenal dengan yang namanya perangkat keras? Perangkat keras dalam bahasa Inggris biasa disebut juga dengan hardware. Hardware seringkali kita temukan pada pembelajaran ketika kita masih SD, SMP, dan SMA dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Lantas apa itu perangkat keras? Memang mungkin semua orang sudah tahu perangkat keras itu seperti apa. Jadi saya akan mengulanginya lagi atau memberikan pengertian yang sederhana, yaitu perangkat keras adalah sebuah perangkat atau alat yang dapat dilihat dengan mata kepala manusia dan dapat dirasa oleh indera peraba. Perangkat keras merupakan sebuah komponen penting untuk membangun sebuah kinerja komputer. Spesifikasi perangkat keras itu sangat berbeda-beda dan berbagai macam jenisnya, tergantung dari komponen yang membangunnya. Semakin tinggi spesifikasi, maka semakin bagus juga atau semakin kinerja dari sebuah komputer akan bekerja dengan baik. Perangkat keras memiliki fungsi umum atau fungsi yang biasa tergambarkan, yaitu satu, menerima input. Tentu saja perangkat keras berfungsi untuk menerima input dari user atau pengguna. Yang kedua yaitu mengolah data. Fungsi dari perangkat keras bukan hanya untuk menerima input saja, tapi juga untuk mengolah data menjadi data-data baru atau informasi yang baru. Yang ketiga, memberikan output. Selain menerima input, perangkat keras juga memberikan output dengan perangkat-perangkat khusus tertentu. Yang keempat, menyimpan data atau informasi. Perangkat keras juga selain menerima input, mengolah data, dan juga memberikan output, perangkat keras juga dapat menyimpan data sesuai dengan kinerjanya dari perangkat tersebut, atau perangkat yang merupakan juga perangkat khusus, membutuhkan perangkat khusus. Nah, tadi kan kita sudah membahas sedikit mengenai hardware atau perangkat keras beserta dengan fungsi umumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis perangkat keras atau hardware beserta dengan fungsinya. Saya akan membagi jenis-jenis hardware ini sesuai dengan fungsi umum yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dibagi menjadi 5. Karena sebenarnya tadi kan fungsi umumnya ada 4. Saya menambahkan satu fungsi lagi, atau satu komponen, bukan fungsi tapi komponen. Untuk komponennya yaitu komponen input atau komponen masukan atau biasa disebut dengan input device, komponen keluaran atau komponen output atau biasa disebut dengan output device, komponen pemrosesan biasa disebut dengan processing device, komponen penyimpanan atau storage device, dan komponen tambahan. Komponen tambahan, namanya sangat bagus. Oke, untuk yang pertama adalah pada komponen masukan atau input. Yang akan saya bahas adalah keyboard. Siapa sih yang tidak tahu keyboard? Keyboard itu sesuatu yang ketika kita melihat komputer, itu adalah sesuatu yang pertama juga kita lihat. Keyboard itu gunanya adalah untuk mengetik. Itu adalah fungsi intinya. Keyboard itu digunakan untuk memasukkan sebuah memasukkan sebuah data berupa angka, simbol maupun huruf. Pokoknya berkaitan dengan numerik dan juga huruf. Itu kegunaan dari keyboard adalah untuk mengetik dan bekerja sesuai dengan data, berkaitan dengan data yang berkaitan dengan huruf gitu, seperti angka. Oke, untuk model keyboardnya model seperti ini. Yang kedua adalah mouse. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor. Model mouse bentuknya seperti tikus, tapi bukan tikus. Dia modelnya seperti ini. Dan fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor, itu aja. Fungsinya untuk menggerakkan kursor
mengendalikan kinerja dari sebuah komputer. Ketika tidak ada mouse ya bisa juga menggunakan keyboard, tapi untuk mempermudah diciptakannya yang namanya mouse. Dan kursor itu bentuknya seperti ini. Yang ketiga adalah webcam. Webcam digunakan untuk merekam. Ketika kita menjadi konten kreator YouTube, ketika kita ingin membuat konten yang berkaitan dengan kinerja komputer atau berkaitan dengan aplikasi-aplikasi, tentu saja kita akan menggunakan webcam untuk merekam diri kita supaya ditahu orang. Gunanya adalah untuk merekam dan modelnya seperti ini. Untuk yang keempat adalah joystick. Joystick adalah sebuah perangkat yang digunakan khusus saja digunakan untuk bermain game. Itu aja, fungsinya adalah untuk bermain game. Tanpa joystick juga bisa kita bermain game. Bermodalkan mouse dengan keyboard saja kita bisa bermain game. Tapi joystick ini fungsinya adalah untuk bermain game. Modelnya joystick adalah seperti ini. Oke lah, saya cuma membahas 4. Sebenarnya ada banyak, tapi saya membaginya dengan 4 saja, 4 serangkai. Untuk poin yang kedua adalah komponen output device atau komponen keluaran. Untuk yang pertama adalah printer. Printer ini komponen keluaran, bisa juga masukkan karena kan printer harus dicolok di dalam komputer setahu saya, tapi dia masuk ke dalam komponen pengeluaran. Printer ini berfungsi untuk mencetak hasil kinerja dari komputer. Misalnya kalau kita membuat desain menggunakan CorelDRAW atau Photoshop, atau membuat sebuah berkas menggunakan Microsoft Office, Word dan sebagainya, kita bisa mencetaknya menggunakan printer. Model dari printer ini adalah seperti ini. Oke, yang kedua adalah monitor. Monitor itu adalah sebuah perangkat keras yang paling pertama juga kita lihat ketika melihat komputer. Monitor fungsinya adalah menampilkan proses atau kinerja sebuah data dari CPU-nya, atau biasa dibilang dari otak dari komputernya, akan ditampilkan pada monitor itu. Dan fungsinya monitor, ya itu tadi fungsinya. Dan modelnya monitor seperti ini. Dan fungsinya monitor menampilkan kinerja dari sebuah komputer. Oke, yang ketiga adalah proyektor. Proyektor itu modelnya seperti monitor, bukan modelnya tapi fungsinya. Fungsinya seperti monitor, namun dia ditampilkan dalam pancaran cahaya atau biasa kita sebut dengan layar tancap. Fungsinya sama juga untuk menampilkan sebuah kinerja dari komputer itu yang ditampilkan dalam lembaran atau kilatan cahaya. Dan model dari proyektor adalah seperti ini. Yang keempat yaitu speaker. Siapa sih nggak tahu speaker? Pasti setiap pagi kalau di tempat saya atau di kampung saya, orang sering memutar musik secara bergema atau secara keras menggunakan speaker. Speaker fungsinya untuk menghasilkan suara yang lebih jelas dan keras. Ya, fungsinya itu untuk menghasilkan suara. Dan gambar dari speaker atau gambaran dari speaker adalah seperti ini. Speaker ada banyak jenisnya, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Oke, tadi kan adalah perangkat tadi kan dari komponen input, komponen masukan, dan juga komponen keluar. Sekarang saya akan membahas dari komponen processing atau komponen memproses sebuah data. Yang pertama yaitu CPU. Yaitu tadi CPU. CPU itu merupakan sesuatu yang lumrah, harus ada pada setiap komputer. Karena CPU ini dia disebut juga dengan otak komputer. Dia mengelola semua data, dia memberikan sebuah perintah, untuk dijalankan. Namun yang menjalankan adalah kita sendiri. Kita memberi dia perintah, dia yang menjalankan perintah kita. Oh ya, begitu maksudnya. CPU ini gunanya adalah memproses data, fungsinya memproses data, memproses semua yang berkaitan dengan komputer.
berkaitan dengan data yang kita masukkan juga. Dan modelnya CPU adalah seperti ini, Central Processing Unit. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard itu dia adalah tempat untuk menempelkannya komponen-komponen penting agar komputer dapat bekerja. Contohnya seperti CPU dan komponen-komponen penting lainnya. Dan modelnya motherboard adalah seperti ini. Terus untuk yang ketiga adalah power supply. Power supply itu gunanya adalah untuk memberikan arus listrik atau memberikan tegangan ke dalam sebuah perangkat komputer agar perangkat komputer dapat bekerja, karena komputer itu merupakan sebuah alat elektronik yang membutuhkan aliran listrik. Dan power supply gambarannya adalah seperti ini. Dan yang keempat adalah RAM. RAM ini adalah sesuatu yang lumrah ketika kita membeli sebuah perangkat komunikasi, karena RAM ini adalah seperti untuk menunjukkan spesifikasi apakah perangkat kita ini bagus atau kinerjanya baik atau tidak. RAM itu biasa kalau kita membeli komputer atau laptop dan pasti menanyakan ini RAM-nya berapa, ini RAM-nya sekian. Semakin tinggi RAM, maka kinerja dari sebuah perangkat atau komputer akan semakin bagus. Nah, itu tadi adalah komponen pemrosesan. Sekarang adalah komponen penyimpanan. Yang pertama adalah hard disk. Hard disk biasa dia menempel pada motherboard. Hard disk ini fungsinya adalah untuk menyimpan semua file atau apapun yang kita simpan di situ tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Dan model dari hard disk adalah seperti ini. Oh iya, model dari RAM tadi adalah seperti ini. Yang kedua adalah optical device. Optical device itu modelnya untuk menyimpan, namun dia dalam bentuk CD. Biasanya itu ada yang dinamakan dengan CD-ROM, CD-RW, dan CD-CD lainnya. Dan bentuk dari optical device atau penyimpanan CD-CD ini adalah sebagai berikut, seperti ini. Untuk yang ketiga adalah flash disk. Flash disk gunanya untuk menyimpan. Kita sudah tahu ketika mendengar kata flash disk tergambarlah bahwa bentuknya flash disk seperti apa. Oh iya, hard disk juga, karena hard disk kan menempel pada motherboard. Ada juga hard disk yang modelnya portable dan bisa dibawa kemana-mana. Dan ya, gambaran untuk flash disk adalah seperti ini. Ada bunyi bunyi penjual ikan lewat, jadi maaf apabila terganggu. Dan untuk komponen tambahan, dan untuk pada poin yang kelima adalah komponen tambahan. Komponen tambahannya ini digunakan untuk agar kita bisa mengakses internet. Contoh yang pertama yaitu LAN card. LAN card ini digunakan untuk mengakses internet agar kita bisa berselancar di dunia internet. Terus yang kedua adalah WLAN card. WLAN card ini ditambahi W, ada wireless LAN card. Wireless LAN card. Dia biasa disebut juga dengan WiFi, wireless WiFi, pokoknya yang berkaitan dengan WiFi, seperti jaringan WiFi begitu. Seperti begitu dia modelnya. Untuk yang ketiga adalah firmware card. Firmware card ini berfungsi untuk mentransfer data dengan kecepatan mentransfer data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Firmware card ini modelnya seperti ini. Oh iya, untuk LAN card dan WLAN card modelnya seperti ini. Dan yang keempat yaitu Bluetooth. Bluetooth fungsinya adalah untuk menyambungkan sebuah perangkat pada jarak tertentu atau tidak bisa pada jarak jauh. Dia hanya menghubungkan data pribadi. Ya, gunanya untuk menghubungkan data misalnya seperti Bluetooth speaker. Kita menghubungkan menggunakan Bluetooth agar terhubung ke speaker tersebut. Dan bisa juga untuk mengirim data. Bluetooth juga bisa untuk mengirim data. Model Bluetooth ada seperti ini.
Ya, saya kira hanya itu saja materi yang dapat saya berikan. Kesimpulan yang saya ambil dari materi yang telah saya sampaikan tadi adalah perangkat keras merupakan suatu perangkat yang dapat dilihat dengan mata kepala manusia secara fisik. Perangkat keras memiliki spesifikasi yang berbeda tergantung dari komponen yang membangunnya atau komponen yang terdapat pada perangkat keras tersebut. Semakin tinggi kualitas dari komponen yang membangun perangkat keras tersebut, maka semakin bagus juga kinerja komputer dalam mengolah data. Perangkat keras ada banyak jenisnya, dan tadi adalah sebagian saja yang telah saya sebutkan. Berhubung hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati para penonton, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tadi juga ada sedikit gangguan karena di tempat ini tuh sedikit rame, jadi ya saya salah memilih tempat, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila itu aja yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.